pemilu pada 14 Februari 2024 nanti, semakin banyak nih alat peraga kampanye atau APK yang bertebaran, mulai dari stiker, spanduk, baliho, hingga bendera-bendera partai dengan kandidat calegnya masing-masing. Tapi beberapa penempatannya ini ada yang berantakan sehingga kurang elok dilihat. Salah satunya di tempat saya berada ini di Jalan Hos Cokro Aminoto, tepatnya di flyover dari arah Menteng menuju Kuningan. Di sini bisa dilihat ada bendera yang diikat di kon pembatas jalur sepeda dan jalur kendaraan bermotor yang sebenarnya udah roboh tapi nggak diperbaiki atau belum diperbaiki. Selain bikin berantakan, ini tentunya juga bisa membahayakan, terutama kalau lagi ada angin kencang, terus ada pengendara motor atau sepeda yang melintas. Selain pemasangan bendera di tengah jalan seperti ini, ada juga yang dipasang di fasilitas publik seperti di jembatan penyeberangan orang atau JPO. Salah satunya adalah di JPO Jalan KH Mas Mansur, tepatnya di setelah Jalan Karet Pasar Baru Barat 1. Terlihat warna-warni spanduk caleg ini sudah hampir menutupi pandangan mata orang yang melintas di JPO itu. Ada juga terlihat spanduk-spanduk yang lepas dari ikatannya atau copot tapi belum diperbaiki. Nah, jadi gimana ya komentarnya para warga Jakarta, khususnya pengguna jalan dan fasilitas publik soal ini? Yang pakai bambu-bambu begini nih, kan hujan angin patah, nggak ada yang rawat gitu. Yang masang mah udah masang doang, kesononya nggak dipikirin kan. Pernah kejadian ada yang patah gitu? Oh, terus banyak ya Pak ya? Maksudnya apa ya, tolonglah maksudnya diperhatikan gitu ya. Jangan cuman masang ini doang, ntar takutnya mengganggu yang jalan kan. Ibarat pengguna jalan kan kita nggak tahu ibaratnya. Maksudnya keamanannya gitu boleh ya, ibaratnya emang waktunya ya kampanye ini. Dan ya tolong diperhatikan itunya aja nih Mbak, soalnya kan banyak pengguna jalan jadi terganggu, baliho rubuh gitu. Maksudnya minta tolonglah kalau bisa perhatikan. Kalau bisa ditertibkan, diletakkan di tempat yang semestinya. Kalau JPO ini kan untuk umum, orang berlalu lalang, bisa membahayakan kalau ada angin besar kan. Ya jadi tolong ditertibkan lah. Udah ada spanduk kan, udah ada baliho, kenapa harus di jembatan juga, di fasilitas umum? Itu aja sih. Sebagai pengguna juga merasa terganggu ya Pak? Iya. Jadi tolong untuk pemerintah atau untuk KPU lah yang berwenang ya untuk ditertibkan. Pak. Bangku pandangan juga kalau dirapiin mah nggak apa-apa. Oh, gitu. Yang jatuh-jatuh dirapiin, itu nggak masalah. Tapi yang jatuh-jatuh kayak gitu kan harus dirapiin juga. Banyak buang yang jatuh. Iya. Kelihatan semrawut. Ya, suka apa Pak, membahayakan begitu nggak sih Pak atau ya, gimana? kadang kan namanya musim hujan juga kan, kalau ada kain-kain di jalan kan bahaya juga. Banyak angin gitu ya Pak? Iya, banyak angin. Apalagi nih kemarin ada badai itu, sampai 5 orang kan di daerah Kelapa Gading, ganggu jalanan juga kan. Kan harus ditertibin juga. Lantas bagaimana nih penertiban atau upaya-upaya yang dilakukan sama pihak berwenang? Jadi kalau kata Ketua Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto, ada aturannya nih soal pemasangan APK. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal ke-36 poin ke-5, itu dijelasin bahwa pemasangan APK harus mempertimbangkan etika, estetika, dan keindahan kota. Nah, sampai saat ini katanya Bawaslu Jakpus masih terus mengimbau partai politik soal peraturan ini. Dan sebenarnya kalau kata Bawaslu Jakpus, audiensi dengan partai politik ini sudah mulai dilakukan sebelum masa kampanye ini dimulai. Nah, jadi apa nih hukumannya bagi partai politik yang melanggar? Kata Bawaslu Jakpus, sanksinya hanya sebatas penurunan APK-nya aja, tentu dengan koordinasi dengan pihak Satpol PP.
para calon wakil rakyat untuk mempromosikan diri lewat baliho, spanduk, dan alat peraga kampanye lainnya. Namun, kenyamanan dan keamanan masyarakat, terutama pengguna jalan dan fasilitas publik juga harus diutamakan. Nah, gimana kalau menurut kalian, sahabat Kompas.com? Ada nggak nih tempat-tempat atau fasilitas publik yang menurut kalian nggak seharusnya dipasangi alat peraga kampanye? Coba komen di bawah. Dan segitu dulu laporan aku Nisi di Reporter on Location kali ini. Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Kompas.com.